Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Umar, NIM 0602519016 kelas PAIA akan mempresentasikan summary dari Cairunisa dan Enandrazul Mahbub. Langsung saja, yang pertama dari Cairunisa yaitu Bai'at Aqabah pertama dan kedua. Bai'at Aqabah adalah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang Yastrib. Sejarah Bai'at Aqabah mendapatkan namanya yaitu dari Bukit Aqabah yang dijadikan tempat baiat kepada Nabi SAW. Bai'at Aqabah pertama. Pada tahun 12 kenabian, Nabi SAW menemui rombongan haji dari Yastrib. Di antaranya ada 12 orang, 10 orang dari suku Khazraj dan 2 orang dari suku Aus. Dan Nabi SAW pun mengajak mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka pun menyambutnya dan menerima ajakan Nabi SAW dan menyatakan masuk Islam. Pertemuan tersebut terjadi di salah satu bukit di kota Makkah, yaitu di Bukit Aqabah. Di Bukit Aqabah mereka mengadakan persetujuan untuk membantu Nabi SAW dalam menyebarkan Islam, kemudian berbaiat kepada Nabi. Isi baiat Aqabah pertama yaitu: 1. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Yang keempat, tidak membunuh anak-anak mereka. Yang kelima, tidak membuat kebohongan yang diada-adakan. Keenam, tidak bermaksiat dalam perkara yang ma'ruf. Sampai 6 saja. Yang kedua adalah Bai'at Aqabah kedua. Pada tahun 13 kenabian, Bai'at Aqabah kedua dilaksanakan pada tengah malam. Perjanjian tersebut dilakukan oleh orang pria dan 2 orang wanita Yastrib. 73 orang pria dan 2 orang wanita Yastrib. Isi Bai'at Aqabah kedua yaitu: yang pertama, untuk mendengarkan dan taat baik dalam perkara yang mereka sukai maupun yang mereka benci. Kedua, untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang keempat, untuk senantiasa tegak di jalan Allah. Yang kelima, untuk membela dan melindungi diri mereka sendiri, istri-istri, dan anak-anak mereka. Setelah dilaksanakan Bai'at Aqabah kedua, Nabi kembali ke Mekah untuk melanjutkan dakwah. Dan ketika beliau kembali ke Mekah, justru gangguan kaum musyrikin semakin keras. Akhirnya Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin Mekah untuk hijrah ke Yastrib agar mereka aman. Yang kedua, materi dari Enandrazul Mahbub tentang Mus'ab bin Umair. Nama Mus'ab bin Umair mungkin tidak terlalu populer diperbincangkan seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW lainnya seperti Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Aus, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, hingga Khulafaur Rasyidin. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda dari keturunan bangsa Quraisy. Ia adalah seorang pemuda yang sangat beruntung, lahir dari keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki limpahan harta, disayangi oleh orang tuanya dan sangat dihormati oleh semua orang. Hingga Imam Ibnu Atsir menggambarkan tentang keadaan Mus'ab bin Umair. Mus'ab adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Sebagai pemuda yang memiliki segalanya, tidak membuatnya lupa diri. Memiliki orang tua yang sangat sayang, yang mau dan serta mampu memberikan apapun yang diinginkan dengan sekejap. Pada awal Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu untuk berdakwah, beliau melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, tetapi akhirnya sampai ke telinga Mus'ab bin Umair. Setelah mengetahui ajaran yang dibawa oleh Rasul SAW, Mus'ab yang selalu teliti dalam mengambil keputusan memantapkan hatinya untuk memeluk agama Islam. Ia pun mendatangi Nabi Muhammad SAW di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam di Bukit Safa, pusat dakwah Rasul SAW pada saat itu, untuk menyatakan keimanannya. Mungkin segitu saja materi dari hamba. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.